Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Pemilih dimanapun Anda berada. Sekarang kita telah tiba di episode ketiga podcast JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kita baca di flyer yang tersebar bahwa judulnya masih sama dengan podcast edisi kedua, akan tetapi akan ada pembahasan yang lebih menarik dan tentunya juga berbeda dengan podcast sebelumnya. Saat ini kita telah hadir salah seorang narasumber kita, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Samsul Yegafur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabar Pak, sehat? Alhamdulillah, sampai hari ini masih sehat. Alhamdulillah. Nah, kembali ke tema, bahwasanya kita akan membahas terkait dengan kerangka hukum penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kita bahas mulai dari kerangka hukumnya, bahwasanya kalau kita melihat ke belakang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, alokasi kursi untuk anggota DPRD Provinsi itu kewenangannya atau diatur oleh keputusan KPU Republik Indonesia. Nah, kemudian terbit Undang-Undang 7 tahun 2017, dalam lampiran 4 kalau kita baca, ternyata alokasi kursi itu diatur di undang-undang tersebut, bukan menjadi kewenangan KPU. Padahal itu sebenarnya adalah kewenangan KPU. Nah, apakah untuk pemilu 2024 aturan tersebut atau undang-undang tersebut masih relevan untuk pemilu 2024? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Charlie. Yang pertama memang perlu saya menyampaikan dulu dari perspektif kerangka hukumnya ya, seperti apa yang pertanyaan dari Bu Charlie. Struktur dapil provinsi ya dan struktur dapil DPR itu kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 7 2017 itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam Undang-Undang 7. Artinya di pemilu 2019 itu struktur dapil DPR dan DPRD provinsi itu langsung diatur di dalam Undang-Undang 7. Nah, ini memang yang agak berbeda ya. Jadi memang ada konfigurasi undang-undang pemilu kita ini mulai dari pemilu 2004 ya, 2009, 2004 itu kalau kita lihat ketentuan yang mengatur berkaitan dapil itu saling berbeda pengaturan dapil ini di undang-undang yang satu dan undang yang lain. Nah, benar ya di undang-undang pemilu sebelumnya ya, Undang-Undang 8 ya, kalau tidak salah tahun 2012 ya, itu sebetulnya yang diatur itu hanya struktur dapil untuk anggota DPR. Lalu kemudian banyak kalangan mempertanyakan, kemudian di Undang-Undang 7 2017 itu struktur dapil anggota DPR itu dan alokasi kursi itu diatur juga oleh di dalam undang-undang. Nah, padahal sebetulnya ya kalau kita mau merujuk pada ketentuan konstitusi kita ya, di mana sebetulnya kewenangan dari KPU ya selaku lembaga yang diberi mandat ya di dalam konstitusi untuk ya tepatnya di pasal 22E ya kalau tidak salah pada di ayat 5-nya, pemilihan umum itu kan dikatakan gini, pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya ya berkaitan dengan seluruh kewenangan ya tugas-tugas termasuk ya produk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan daerah pemilihan mestinya harus diberikan kepada kami. Ya, kita tidak tahu kemudian bahwa politik hukum kita itu ya seperti ini ya, ternyata juga pembuat undang-undang memasukkan ketentuan terkait struktur dapil DPR provinsi diatur dalam undang-undang itu. Tapi yang paling terpenting ya menurut kita dan pertanyaan
Bu Shirley tadi, apakah ini masih relevan? Ya tentu kalau pertanyaan ini belum tentu ya. Ada mungkin daerah pemilihan dan alokasi kursi provinsi tertentu yang masih relevan, tapi kemungkinan ada yang sudah tidak relevan karena eh, pendasaran dalam penghitungan alokasi kursi di satu daerah pemilihan itu yang pertama kan didasarkan pada jumlah penduduk. Nah, sangat jelas sekali sebetulnya ya kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 7 itu bahwa mekanisme ya atau prosedur dalam penentuan alokasi kursi itu sangat sudah ditentukan di dalam Undang-Undang 7 ya bahwa didasarkan pada jumlah penduduk. Nah, sehingga di pemilu 2019 lalu ya sekalipun KPU itu juga memasukkan ya dapil DPRD provinsi di keputusan berapa 289 kalau tidak salah ya keputusan 289 tahun 2018, tapi kita juga tidak tahu bahwa pembuat undang itu mendasarkan jumlah alokasi kursi itu pada data kependudukan di tahun mana, sehingga ini kebanyakan. Nah ini kan akan berkaitan dengan kondisi jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang kemungkinan pada pelaksanaan pemilu 2024 itu memang sudah pertumbuhannya sudah sangat tinggi dan bahkan berdasarkan kerangka aturan yang ada batas-batasan berapa jumlah alokasi kursi DPRD provinsi itu Sulawesi Tengah juga kemungkinan besar akan bertambah jumlah alokasi kursinya. Nah ini kan kalaupun nanti alokasi kursi DPRD provinsi Sulawesi Tengah sudah bertambah ya, tentunya ini sudah tidak akan relevan lagi dengan jumlah alokasi kursi yang ada di lampiran 4 Undang-Undang 7. Nah ini makanya dalam diskusi kami kemarin ya Divisi Teknis Indonesia, kami sangat menganjurkan berkaitan dengan soal struktur dapil yang ada di lampiran 4 Undang-Undang 7 ini memang mau tidak mau harus berubah. Entah perubahannya itu mau diambil dari mekanisme atau tradisi ketatanegaraan yang sering dilakukan, mau dengan perubahan secara terbatas ya, maksudnya perubahan terbatas atau misalnya dengan terbitnya Perpu misalnya. Nah, sehingga itu mau tidak mau karena kan tidak mungkin kalau Sulawesi Tengah ya dengan pertumbuhan penduduk kalau saya mau melihat ya berdasarkan laporan dari Dukcapil Sulawesi Tengah kemarin, jumlah penduduk kita itu pada semester 2 ya, pada semester 2 tahun 2020 saja itu sudah mencapai 3.011.077 penduduk. Ini baru semester 2 2020. Nah, kalau kita mau korelasikan ya dengan tata cara penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota yang kewenangannya diberikan kepada KPU dan diatur secara rigid ya bagaimana mekanisme di dalam peraturan KPU ya kemarin di peraturan 16/17 itu sudah sangat ditentukan berapa data agregat kependudukan di tahun mana yang akan digunakan oleh KPU dalam menentukan jumlah alokasi kursi. Itu sudah ditentukan paling lambat disebutkan gini bahwa data penduduk itu ya data agregat kependudukan itu paling lambat diterima oleh KPU itu 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, artinya kalau menghitung-hitung itu 16 bulan, kalau misalnya mau dikorelasikan juga data penduduk provinsi berkaitan dengan penentuan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan itu DPRD provinsi, berarti kita sudah sekarang saja di semester 2 sudah melebihi 3 juta ya tentunya juga jangan-jangan sampai di 2022 itu memang masih akan bertumbuh lagi jumlah penduduk yang di antara dapil-dapil itu kita tidak akan dinamis pertumbuhan penduduknya. Saya kira itu yang pertama yang saya bisa jawab, atau masih saya tambah lagi ya?
Nanti saya tanya lagi. Oke, siap. Nah, terkait dengan apa yang Bapak bahas barusan, bahwasanya kalau penentuan jumlah alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Kota itu berdasarkan Undang-Undang 7 tadi, bahwa dia dimulai atau 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya kalau kita berhitung itu kemungkinan data agregat kependudukan di tahun 2022. Nah, untuk bagaimana dengan anggota DPRD provinsi juga, apa masih pakai 16 bulan sebelum hari pemungutan suara? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya ya mau disamakan ya mekanisme penentuan ya penghitungan jumlah penyerahan data agregat kependudukan seperti itu, ya berarti di semester pertama tahun 2022 itulah yang akan menjadi penentu berapa kira-kira jumlah alokasi jumlah penduduk warga Sulawesi Tengah, dan setelah itu nanti kita akan melakukan formulasi berdasarkan data jumlah kependudukan itu akan menentukan jumlah kursinya. Tapi yang paling penting sekarang hampir bisa dipastikan bahwa alokasi kursi DPRD Kabupaten Kota dengan pertambahan penduduk ya, dengan fakta hari ini yang sudah pernah disampaikan Dinas Pendidikan Dukcapil bahwa data jumlah penduduk sudah berada di kisaran 3 juta lebih, berarti kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu akan bertambah 10 berdasarkan undang-undang. Makanya kan kita masih bicara kerangka hukumnya ya. Nah, jadi bertambahnya itu memang karena ketentuan undang-undang juga. Jumlah penduduk yang kalau tidak salah di antara 3 juta sampai dengan berapa ya? 5 juta kalau tidak salah. Jumlah kursinya harus 55. Oke. Jadi kalau melihat jadi memang tidak diatur ya Pak dalam Undang-Undang 7 terkait anggota tidak diatur DPRD secara provinsi. detail, secara Tapi kalau eksplisit. mengikuti apa aturan yang dari anggota DPRD Kabupaten Kota, di mana data agregat 2022 bisa saja memang ada sudah jelas ada pertambahan penduduk ya Pak. Iya, karena di semester 2 saja yang tahun kemarin sudah 3 juta sekian. Iya. Sedangkan di aturan undang-undang memang kalau dia sudah 3 juta ke atas itu sudah 55 ya, 55. Jadi kemungkinan ada perubahan dapil. Iya. Jadi bahkan bukan hanya jumlah alokasi kursi, bahkan struktur kabupaten yang merupakan bagian dari dapil itu kemungkinan juga akan bisa berubah. Karena gini, kita kan masih bicara dalam kondisi kerangka hukum. Iya. Saya bisa lanjutkan dulu ya. Silakan. Pertama kita bicara dari perspektif kerangka hukum tadi sudah satu ya, berkaitan dengan bahwa kursi DPRD provinsi diatur dalam undang-undang KPU. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten provinsi juga berdasarkan Undang-Undang 7 sudah diatur. Paling sedikit 3 dan paling banyak 12 ya. Iya, 3. Ya, paling sedikit 3 dan paling banyak 12. Itu tidak boleh melebihi. Kemudian yang yang ketiga, prinsip bahwa penataan daerah pemilihan itu harus kita merujuk pada prinsip-prinsip penataan dapil. Dan saya akan sampaikan. Kemudian bagaimana formula penghitungan alokasi kursi, itu sudah diatur juga dalam peraturan KPU 7. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan alokasi kemungkinan struktur dapil DPRD provinsi juga bisa berubah. Karena gini, saya sudah mencoba melakukan simulasi ya kemarin dengan data jumlah penduduk 3.011.077 itu ya, dengan mencoba saya mencocokkan dengan menggunakan formula penghitungan alokasi kursi ya, dengan rumus yang pertama kita mencari bilangan pembagi penduduk. Bilangan penduduk itu kan jumlah penduduk dibahagi dengan jumlah kursi DPRD provinsi, itu menghasilkan bilangan pembagi penduduk. Nah, kemudian untuk menentukan alokasi kursi di daerah pemilihan itu, bilangan pembagi penduduk ya, jumlah penduduk di wilayah dapil itu dibahagi dengan jumlah kursi ya, sehingga itu akan menghasilkan jumlah kursi di dapil yang bersangkutan ya. Nah, saya melihat ya
berdasarkan hitung-hitungan saya ya kemarin, dengan jumlah penduduk 3.011.000 sekian itu, saya melakukan pembagian, kita mendapatkan angka bilangan pembagi penduduk itu 54.747. Nah, setelah saya mencoba melakukan formula di semua daerah pemilihan, mulai Sulteng 1, Sulteng 2, 3, dan 4 ya. Ini ada yang pertama sudah pasti ada pertambahan kursi ya. Yang kita lihat di dapil 1 Kota Palu itu masih tetap. Di dapil 2 yang tadinya 7 kursi itu bertambah jadi 8. Itu hitungan saya. Kemudian di dapil 3 masih sama tetap 6. Kemudian di dapil 4 yang tadinya 8 itu menjadi 10. Ya. Kemudian di dapil 5 yang tadinya 10 menjadi 12. Bahkan sebentar ya saya tambah 12, bahkan kemungkinan jadi 13. Kemudian di Sulteng 6 setelah saya melakukan hasil pembagian tadi, Sulteng 6 bertambah dari 8 menjadi 10. Nah, dari hasil bagi jumlah penduduk dengan alokasi kursi di DPRD provinsi, kemudian masih terdapatkan sisa penduduk. Karena setelah saya menghitungan tadi dengan melakukan formula hasil bagi BPPD dengan jumlah kursi, masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi, yaitu masih ada 3 kursi dengan tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi ada 3 kursi ini yang setelah saya hitung-hitung dengan rumus ya pembagian sisa jumlah penduduknya, maka jumlah penduduk dengan alokasi kursi, maka Sulteng 1 itu mendapatkan tambahan 1 lagi ya. Tadi hitungan pertama dia 6 menjadi 7 kursi. Kemudian karena masih ada jumlah penduduk dia yang tertinggi ya, yang berdasarkan ketentuan itu, siapa yang memperoleh jumlah sisa penduduk tertinggi dengan berdasarkan rumus yang ada di dalam peraturan PKPU 16 itu, maka dia dulu yang diberikan yang pertama. Sampai terbagi habis sisa kursi itu berdasarkan peringkat perolehan sisa suara di setiap daerah pemilihan. Yang kedua, kemudian ada Dapil Sulteng 3 ya. Dapil Sulteng 3 ini yaitu Toli-Toli dan Bual. Karena dia masih ada sisa suara setelah hasil penghitungan saya 39.485, maka dia akan dari yang 6 tadi menjadi 7 kursi. Nah, kemudian yang menarik ini ya ini di Dapil Sulteng 5. Yang tadinya hasil bagi pertama dia 12, kemudian dia masih mempunyai sisa jumlah penduduk yang bisa mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi, sehingga di Sulteng 5 itu jadi 13 kursi. Nah, pertanyaan kemudian di dalam kerangka aturan Undang-Undang 7 kan sudah ditentukan paling sedikit dan paling banyak 12. Nah, kalau begitu ini kan dapilnya, struktur dapilnya ini harus bisa dimekar lagi. Nah, ini persoalan yang memekar ini yang kita tidak tahu. Tapi kami punya rujukan ya. Kalau KPU itu punya rujukan bagaimana cara kita merestrukturisasi lagi dapilnya itu, ya tentunya berdasarkan pada prinsip-prinsip dapil tadi. Entah dari 4, karena kan dapil 5 ini kan ada 4 kabupaten di dalam, Poso, Tujuh Una-Una, Morowali Utara. Nah, nanti kita lihat pengimbangannya berdasarkan prinsip dapil ini. Yang pertama, tentu kita bisa mempertimbangkan dari kesetaraan nilai suara, pada prinsip ketaatan dan 7 prinsip itu nanti kalau saya bisa jelaskan sedikit ya berkaitan dengan 7 prinsip itu. Kesetaraan nilai suara artinya prinsip ini menjaga keseimbangan dengan prinsip bahwa prinsip nilai suara itu antara dapil yang satu dengan dapil yang lain ya, dengan tentu merujuk pada prinsip satu orang satu suara satu nilai ya, one man one vote one value. Kemudian ada yang namanya prinsip ketaatan pada sistem pemilihan proporsional yang proporsional. Nah, ini udah sebetulnya ya ingin saya sampaikan bahwa 7 prinsip ini sebetulnya bagian dari prinsip penataan dapil yang bersifat universal. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi hampir sebagian dari ini juga menggunakan prinsip, tapi tidak semuanya. Kita hanya menambahkan ya prinsip-prinsip lain yang disesuaikan dengan tentu kondisi
bangsa kita, kemudian berkaitan dengan juga politik dan hukum, kemudian berkaitan dengan sistem demokrasi kita, kemudian juga berkaitan dengan sistem pemilu yang kita anut. Itu juga sangat menentukan. Sehingga tadi ada prinsip kedua tadi kan, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, artinya kita menetapkan jumlah kursi di satu daerah pemilihan itu harus besar. Sekalipun sudah ditentukan 3 paling kurang 3 paling banyak 10, kalau bisa dia itu besar supaya apa? Dia akan bisa memberikan persentase kursi yang lebih besar kepada setiap partai politik. Itu maksudnya. Kemudian prinsip yang proporsional memperhatikan proporsionalitas jumlah kursi di satu dapil dengan dapil yang lainnya. Kalau bisa jangan terlalu timpang lah. Misalnya dapil yang 1 4, yang 1 10, ada 12. Kalau bisa 1 8, 9, 10 ya, seperti itu yang dimaksud. Kemudian ada yang dikatakan prinsip integralitas wilayah, itu merupakan jadi wilayah-wilayah yang merupakan gabungan dari pemilihan itu merupakan satu kesatuan dari segi geografis, kemudian memudahkan akses hubungan transportasi antara wilayah satu dan wilayah yang lain. Kemudian berada dalam satu wilayah yang sama, atau bisa kita sebut dengan prinsip coterminus. Prinsip coterminus ini artinya gini, tapi prinsip ini kalau di kita semua hampir di semua daerah itu sudah bersesuaian. Apalagi untuk kita di Sulteng, kita tidak punya pecahan dapil untuk provinsi itu wilayah kecamatan, karena memang jumlah penduduk kita sangat kecil. Tidak boleh misalnya dari kecamatan lain yang merupakan misalnya kecamatan di Bangka dengan Poso itu kita mau ambil dari satu bagian wilayah untuk menjadi bagian dari daerah pemilihan provinsi misalnya. Kemudian yang berikut prinsip kohesivitas. Ya, kohesivitas ini berdasarkan prinsip berdasarkan pada sosial budaya, adat istiadat atau adanya kelompok minoritas yang ada di daerah itu. Kemudian yang terakhir itu prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan ini artinya jika struktur dapil yang ada pada pemilu sebelumnya masih relevan, ya udah diteruskan saja gitu. Ya. Itu saya kira. Kalau masih representatif begitu, Ya, akan diteruskan. saya kira itu. Nah, tadi kalau misalkan di dapil 5 itu kelebihan 1 kursi, nanti kursinya buat saya saja, Pak. Nah, boleh juga sebetulnya. Tapi supaya kita tidak menimbulkan permasalahan nih, mau diposokkan, mau ditarik kemana. Persoalannya kita juga sudah ada kursi. Oke, nah terkait tadi tentunya berdasarkan pembagian kursi, berdasarkan apa yang sudah Bapak bicarakan terkait dengan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip, tentu ada tantangan yang akan dihadapi oleh KPU Sulteng dalam hal penataan dapil. Kira-kira apa tantangannya? Ya, yang pertama ya tentunya Sulteng itu hampir bisa dipastikan alokasi kursinya bertambah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu akan digarisbawahi oleh teman-teman partai. Dapil struktur dapil struktur dapil anggota DPRD Sulteng juga kemungkinan ya bisa akan berubah ya. Struktur dapil gabungan kabupaten yang merupakan bagian dapil juga bisa, karena hitung-hitungan kita tadi ada satu daerah pemilihan yang memang alokasi kursinya itu sudah melampaui 12. Nah, ini kan tentunya yang paling penting yang kami ingin sampaikan bahwa mau siapapun ya, kalau KPU tetap akan berlandaskan pada prinsip-prinsip penataan dapil. Tentu kita akan melihat yang pertama mungkin kesamaan dari aspek tadi itu ya, misalnya kalau sosial budaya ya kita lihat kalau misalnya ada kabupaten memang yang punya karakter budaya dan adat yang sama, tidak mungkin kita mau pisah. Iya, betul. Kemudian juga tidak mungkin kita mau menarik satu kabupaten, 1, 2, 3 kabupaten itu, lalu kemudian setelah kita coba bagi alokasi kursi ada yang tidak mencukupi atau misalnya kurang dari 3. Nah, makanya ini semua akan prinsip-prinsip dapil ini nanti akan saling memberi dukungan antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. Nah, kemudian ke depan yang mungkin ingin kita sampaikan ya, sebetulnya kami dari KPU itu dalam forum-forum diskusi kami sangat berharap ya berkaitan dengan bahwa agenda pendapilan ke depan itu kalau bisa dalam undang-undang pemilu itu harus menghapus, tidak usah lagi dalam undang-undang itu mengatur berkaitan dengan ketentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Serahkan saja itu urusan kepada Komisi Pemilihan. Jadi undang-undang harus menyerahkan pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi itu kepada KPU.
Ya tentunya dengan memasukkan seluruh prinsip-prinsip universal ya, bukan hanya prinsip-prinsip universal dalam pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian Undang-Undang Pemilu juga mengatur sumber data penduduk yang dijadikan rujukan dalam mengatur dapil dan alokasi kursi. Artinya harus jelas juga yang data penduduknya ini juga, karena paling penting sekali agar pemerintah daerah atau misalnya pemerintah menyerahkan data penduduk ini betul-betul memang data penduduk yang memang dijamin akurasinya. Yang kemudian yang terakhir, setiap penentuan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi itu ya dilakukan secara transparan, semua terbuka. Nah, kemarin kan kalau KPU itu memang transparan terbuka, karena KPU hanya diberikan kewenangan menata dapil itu untuk DPRD kabupaten kota, sehingga mekanisme proses yang kita lakukan di pemilu 2019 itu secara transparan terbuka hanya dapil DPRD provinsi. Nah, makanya ada uji publik. Uji publik teman-teman itu mengundang semua stakeholder terkait untuk bisa memberikan masukan ya berkaitan dengan konsep dapil, perencanaan konsep dapil yang sudah dibuat oleh teman-teman kabupaten kota. Saya kira itu. Oke, jadi itu tadi ya, ada banyak hal sehingga bisa menjadikan atau menghadirkan dapil yang representatif. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa yang perlu dievaluasi dari pemilu 2019 terkait dengan penataan dapil khususnya di wilayah Sulawesi Tengah? Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya itu kalau bagian dari agenda ke depan pendapilan kita itu yang pertama berkaitan dengan soal akurasi data penduduknya. Itu yang paling penting sekali itu, karena itu yang sangat menentukan ya. Artinya juga data penduduk yang disajikan berarti benar-benar memang data penduduk yang bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Karena sempat juga kan pada pemilu, saya pernah yang masih komisioner kabupaten itu juga ya banyak juga kalangan yang agak sedikit mengkhawatirkan ya. Ada daerah-daerah tertentu misalnya, loh kenapa ini sudah bertambah? Katanya ini karena penduduk bertambah. Apa iya misalnya memang benar ada pertambahan penduduk sehingga jumlah alokasi kursi DPRD kabupaten kota itu juga bisa bertambah. Itu yang paling penting satu. Yang kedua yang harus dilakukan bahwa KPU di daerah itu, makanya saya kemarin sudah mengagendakan teman-teman KPU juga kalau bisa sudah bisa membuka diskusi-diskusi ya terbuka dengan para stakeholder berkaitan dengan perencanaan daerah pemilihan, terutama kabupaten kota. Memang yang pada pemilu 2024 nanti memang ada penambahan jumlah lokasi kursi. Nah, kemudian ada juga kemungkinan perubahan struktur di daerah pemilihan. Saya kira itu yang perlu dilakukan supaya nanti ke depan ketika KPU kabupaten kota akan mendesain ya daerah pemilihan itu memang tidak akan banyak lagi masalah yang dihadapi. Tapi kan kalau data penduduk bukan di KPU ya Pak? Ya, tetap data yang diserahkan. Kalau kita itu kan data yang diserahkan oleh Kemendagri. Iya, Kemendagri. Kita merujuk di situ. Bukan data yang diserahkan oleh Dukcapil Kabupaten, bukan. Data dari Kemendagri melalui DAK itu. Ya, betul. Jadi namanya itu data agregat kependudukan. Gitu. Jadi berdasarkan DAK yang diserahkan oleh Kemendagri, kemudian kita menentukan berapa. Karena di DAK itu kan dia sudah terformat data per kecamatannya. Data per kecamatan. Nah, kan bagian-bagian wilayah dapil kabupaten itu kan kecamatan. Nah, sehingga formula penghitungan alokasi kursi di kabupaten kota itu dimulai dari penghitungan jumlah penduduk di kecamatan. Itu pertama formula dan mekanisme dalam penghitungan alokasi kursi di DPRD kabupaten kota. Oke. Mungkin masih ada lagi yang perlu, kira-kira masih ada yang perlu ya, saya kira cukup ya kalau untuk dapil DPRD provinsi. Saya kira saya sudah bisa memberikan gambaran ya. Intinya ke depan mungkin kita akan mengundang para stakeholder untuk membahas terkait bagaimana dapil ini atau alokasi kursinya ya Pak ya. Bisa ke depan nanti kita juga akan berencana mengundang ya para stakeholder, termasuk teman-teman parpol juga. Untuk saling bisa berdiskusi berkaitan dengan kemungkinan bertambahnya kursi
Dan ya karena memang sekarang belum pertama, kita jangan dulu bilang harus ya, tetap masih kemungkinan. Iya, kemungkinan. Karena Tapi- undang-undangnya belum berubah masalahnya. Yang susah yang akan menjadi kerangka hukum kita juga tidak direvisi. Iya. Nah, Tapi Bapak maksudnya dari pembahasan kita memang harus penting ya Pak adanya perubahan terhadap penting. undang-undang Ya. tersebut. Nah, teman-teman di Rubah, sobat pemilih dimanapun Anda berada, itu tadi hasil diskusi kita terkait dengan kerangka hukum, penataan dapil, dan alokasi kursi untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Memang kita membahas sedikit tentang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tapi ini juga mungkin bisa jadi masukan buat di seluruh Indonesia Pak ya, mungkin hampir sama terkait hal Hampir sama mekanismenya. permasalahan ini karena kita masih merujuk dalam satu undang-undang yang sama. Iya. Apalagi jika di provinsi atau wilayah lain mengalami juga pertambahan penduduk Iya. dan pertambahan penduduk yang signifikan di wilayah atau dapil-dapil yang memang sudah banyak anggota dewan yang maksimal memang harus hanya 12 kursi di Iya. wilayah tersebut. Oke, baik teman pemilih, sobat pemilih dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu episode ketiga kita yang membahas mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi. Tapi ini tidak berakhir di sini karena memang undang-undangnya atau regulasi yang mengatur itu kita berharap itu bisa dirubah karena ada beberapa hal yang tadi kita bahas ternyata sudah tidak relevan dengan situasi untuk pemilu di 2024 ke depan. Olehnya tunggu kami di podcast selanjutnya, kami akan membahas terkait hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Cerdi cantik. Ya.